Kalau nungguin harga PS5 nggak turun-turun, tenang aja. Bisa beli second. Sekarang udah banyak yang jual. Secara aman lah ya. Kan zaman dulu PS4 aja sampai hari ini masih banyak dijual second dan masih bisa berfungsi dengan normal. Apalagi PS5 yang barusan rilis kemarin. Emang ya? Sayangnya, konsol generasi terbaru dari Sony ini punya desain yang sedikit mengkhawatirkan. Jadi ada sesuatu di dalam PS5 ini yang membuatnya berpotensi rusak dan kalau sampai rusak ini bisa fatal. Tapi saya bukan membicarakan tentang rumor yang barusan beredar kemarin tentang PS5 yang katanya kalau diberdirikan gini bakal cepet rusak. Ini adalah rumor yang sebenarnya cukup aneh walaupun penjelasannya masuk akal karena PS5 sendiri didesain untuk lebih cakep ditaruh berdiri gini ya. Soalnya kalau ditidurin bakal terlihat aneh banget. Nah, buat yang belum tahu, rumornya adalah seputar liquid metal yang digunakan Sony untuk mendinginkan CPU dari PS5 ini. Jadi beda sama PS4 yang waktu itu menggunakan thermal paste biasa. Jadi thermal paste itu secara performance nggak sebagus liquid metal dan thermal paste juga lebih cepat kering. Dan waktu zaman PS4 itu pasti udah pada paham kita harus rutin mengganti thermal paste-nya. Jadi salah satu indikatornya adalah waktu PS4-nya dipakai main terus kipasnya udah mulai berisik, itu berarti tandanya dia udah kepanasan dan harus dibongkar untuk ganti thermal paste. Dan pada PS5 Sony menggunakan liquid metal yang harapannya tidak perlu sesering itu untuk melakukan penggantian thermal paste seperti PS4. Di samping performance-nya yang juga lebih bagus. Cuma menurut rumor yang beredar, katanya yang namanya liquid metal itu karena dia dari cairan metalnya dicairkan dan dia posisinya berdiri, dia berpotensi untuk ngalir ke bawah. Dan kalau sampai dia ngalir ke bawah terus menyentuh komponen yang ada di motherboard, dia bisa korslet. Karena liquid metal dia bisa menghantarkan listrik, tidak seperti thermal paste. Dan itu yang menjadi concern banyak orang bahwa kalau PS5-nya posisinya berdiri, lama-kelamaan liquid metalnya bakal mengalir ke bawah dan bisa menyebabkan korslet yang nantinya bisa berakibat fatal pada PS5-nya. Tapi sejauh ini hal itu baru sekedar rumor karena kalau Sony sendiri dia udah ngasih semacam pencegahan. Jadi di sekitar CPU-nya itu udah dikasih insulator untuk mencegah terjadinya lelehan si liquid metalnya tadi. Dan memang saat video ini dibuat saya sendiri belum menemukan ada laporan orang yang PS-nya rusak gara-gara itu. Jadi yang dihebohkan kemarin itu baru sekedar rumor dan potensi kerusakan. Dan bukan itu yang akan saya bahas. Rakit Ryzen 7000 high-end jangan nanggung. Pastiin motherboardnya mampu mengimbangi kinerja prosesor. Gigabyte Aorus X670E dan X670 series motherboard menjamin semuanya. All Direct Digital Power-nya menjamin suplai listrik yang stabil ke CPU, cooling system canggih untuk VRM dan SSD, PCI Express 5, DDR5, sampai fitur baru PCI Express Easy Latch Plus untuk mempermudah bongkar pasang GPU. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi masalah liquid metal tadi bisa kita kesampingkan karena dia bukanlah sebuah cacat desain dari produksi Sony-nya, jadi hanya sekedar rumor doang. Yang akan saya bicarakan adalah satu hal yang memang menjadi desain dari PS5 ini yang sepertinya potensinya lebih besar untuk terjadi kerusakan. Dan kalau sampai terjadi, kerusakannya bisa parah. PS5-nya bisa-bisa nggak bakal mau dipakai lagi. Kita tahu bahwa PS5 ini performanya jauh lebih kencang dibandingin PS4. Dan selain karena GPU dan CPU-nya, salah satunya yang bikin dia kencang adalah dia sudah menggunakan SSD dengan kecepatan tinggi. Tapi tahu nggak sih, SSD yang terpasang di PS5 yang internal itu bentuknya kayak gimana? Apakah sama seperti NVMe Gen 4 yang kita kenal? Ternyata enggak, bre. SSD yang terpasang pada PS5, dia langsung disolder ke motherboardnya. Jadi dia tidak menggunakan metode NVMe yang bisa dibongkar pasang. Tidak seperti PC dan bahkan tidak seperti Xbox Series X sekalipun. Karena pada Xbox Series X, SSD-nya masih bisa dilepas hampir mirip seperti SSD NVMe yang kita pakai di PC. Sedangkan pada PS5, SSD-nya nggak bisa diambil, bre. Ditambah bisa karena Sony ngasih satu slot NVMe kalau kita pengen pakai expansion storage gitu ya. Dan dia tidak mengizinkan kita untuk menggunakan hard disk eksternal karena pasti akan berpengaruh pada performance. Jadi yang disediakan adalah slot NVMe. Dan kalau kita mau nambah SSD, diharuskan menggunakan NVMe Gen 4 yang sudah punya kecepatan minimal 5000 MB per second. Terus apa masalahnya dengan SSD yang nggak bisa dibongkar tadi? Kita tahu bahwa SSD punya usia yang biasanya sudah ditulis sama pabriknya. Dan kita umum kenal yang namanya TBW
TBW, terabytes written, bahwa setiap SSD itu punya batas waktu atau batas berapa banyak data yang bisa diisikan ke dalam NAND flash chipnya. Begitu sudah melewati batas yang ditentukan, ya hasilnya bisa random. Kamu bisa tonton video saya waktu ngetes SSD. Jadi di sana kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi pada sebuah SSD saat TBW-nya habis. Salah satunya SSD-nya sudah susah banget untuk diisi data. Kecepatannya sudah turun drastis banget. Bahkan ada banyak laporan orang bahwa SSD-nya sudah nggak bisa lagi diisi data. Dan hal ini nggak kita temui pada PS4. Jadi PS4 itu pakainya harddisk 2,5 inci biasa, sama yang seperti terpasang di laptop ataupun di PC. Jadi kalau sampai rusak, kita tinggal cabut aja, terus kita ganti dengan harddisk yang baru. Atau nggak usah nunggu rusak, kita pengen upgrade juga bisa. Jadi yang tadinya bawaannya 500 GB, cabut ganti dengan harddisk 4 TB. Bisa, dan itu gampang banget dan bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi sayangnya hal itu tidak bisa kita lakukan lagi pada PS5. Tapi seberapa besar potensi kerusakan SSD karena TBW-nya habis? Ya kalau kita bicara secara kemungkinan memang kecil, karena PS5 tidak seperti PC yang digunakan untuk kerja berat gitu ya. Jadi kita ngisi game di PS5 ini nggak setiap hari kita isi sampai full dan diganti game baru. Tapi kita tahu bahwa potensinya ada, artinya arah ke sana udah jelas pasti ada. Tinggal kita nunggu waktu aja kapan akan terjadi. Tapi kita juga tahu bahwa kerusakan SSD sebagian besar bukan karena TBW-nya habis, tapi karena memang SSD-nya mati semaunya sendiri. Baru beli 3 minggu mati, TBW belum kemana-mana, dia tiba-tiba mati sendiri. Banyak kejadian seperti itu. Dan kalau PS5 sendiri emang sejauh ini belum banyak. Pernah ada kasus orang yang SSD internal PS5-nya mati, tapi kasusnya nggak terlalu banyak. Cuma kita tahu bahwa potensi untuk terjadi selalu ada. Dan kalau sampai kejadian, PS5-nya bakal gak bisa dipakai lagi. Kecuali entah gimana ceritanya, Sony nanti akan mengeluarkan entah patch, entah firmware baru yang akan mengizinkan kita untuk bisa menginstal operating system PS5 bukan di SSD internal tapi di SSD eksternalnya. Karena kalau di PS4 itu storage-nya cuma satu ya, storage utamanya itu hard disk yang tertancap di situ. Kamu install operating system di situ dan install game juga di situ. Terus kalau pakai eksternal dia hanya sekedar tempat nyimpan gamenya doang dan bisa langsung dimainin. Di PS5 sebenarnya fungsinya masih sama. Jadi yang internal itu adalah tempat untuk nyimpan operating system dan juga game sampai semampunya dia. Kemudian SSD tambahannya itu untuk nyimpan game yang udah nggak muat di SSD internal. Cuma bedanya di sini dia nggak bisa dibongkar dan berarti operating system yang harus terinstall di sana kalau sampai SSD-nya nggak berfungsi berarti dia nggak bisa diinstal dan PS5-nya nggak mungkin mau nyala. Orang yang koleksi konsol lama itu ada banyak banget dari zaman sebelum PS1 lah ya, dan yang koleksi PS dari PS1, 2, 3, 4 itu juga ada dan masih berfungsi dengan normal. Tapi bayangin aja kalau nanti kita udah punya PS5 dan berencana untuk mengoleksi dan ternyata di tengah jalan SSD-nya mati, di mana saat itu ternyata Sony tidak juga mengizinkan kita untuk menginstal operating system di SSD eksternal, maka PS5-nya tetap bisa dikoleksi tapi nggak bisa dipakai. Ya, tapi sejauh ini semuanya masih sekedar potensi dan masih sekedar teori. Masalah liquid metal itu juga belum terbukti, masalah SSD udah pernah ada yang rusak dan udah pernah ada orang juga yang berusaha mengganti NAND flash chipnya. Kamu bisa coba googling sendiri aja apakah mereka berhasil atau enggak. Tapi yang pasti potensi untuk kesana selalu ada. Nah, satu tips buat kamu yang punya PS5 atau nanti berencana untuk beli PS5. Karena Sony sudah mengizinkan kita untuk pasang SSD eksternal, maka ada baiknya kita pasang aja SSD eksternalnya. Kemudian semua game yang akan kita download langsung masukin ke SSD eksternal. Jadi kita akan berusaha untuk meminimalisir kerja dari SSD internal PS5 ini. Dan buat kamu yang berencana untuk beli PS5 second, ya jadikan ini sebagai pertimbangan. Karena kondisi PS5 ini dia tidak sama seperti PS4. Jadi apakah kamu berani untuk ngambil PS5 dengan potensi SSD rusak dan segala macamnya tadi ya? Atau kalau misalkan bisa dapat second yang masih garansi resmi, itu bisa lebih bagus lagi. Semoga bermanfaat dan silakan belanja PS5 atau mending rakit PC aja kali ya.